Pepujaning ati kinarya kambange wangi, sabar-sabar momong aku muga selawase dadi siji. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, namung sliramu pengobat ati kang sepi. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ana kowe sing ngancani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku senusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terbaru dari Pak Rizik Syihab yang katanya mau datang ke Madura dan Surabaya untuk bertemu dan berorasi dengan mukibin-mukibinnya yang selalu menyemut konon, nggak tahu sekarang kalau wilayah Surabaya dan Madura dikabarkan sakit. Ya wajar, setua Pak Rizik setelah beberapa lama kemarin menikah, dapat istri, dan kemudian minggu lalu di Banten dengan orasi yang seperti itu dengan penuh tenaga, tentu sepertinya tidak imbang antara usia dengan nafsu tenaga yang dikeluarkan. Kalau sekarang ini Pak Rizik Syihab dirawat entah di rumah sakit atau di rumah, ya itu wajar-wajar saja. Kalau ada orang mengatakan itu kualat, ya nggak tahu, karena sesuatu itu barang yang kita tidak bisa jangkau dengan pikiran, cuma menduga-duga. Oh, kalau Pak Rizik dari ziarah kubro ke Sultan Maulana Hasanuddin kemudian kualat karena di sana ada provokasi-provokasi, ya wau alam. Tapi untuk kita yang mikir dari segi usia yang seperti itu, jadi kalau Pak Rizik kemudian kecapean, kelelahan, apalagi ia melayani istri yang baru, tentu mengeluarkan tenaga yang besar. Wajar dong kalau sekarang ini sakit. Itu kalau benar. Sebelumnya juga si Bahar Smith setelah orasi, ada drama-drama dengan Said Kori yang kita lihat di YouTube, itu tiba-tiba juga sakit, masuk rumah sakit, kemudian didorong dengan kursi roda waktu itu dengan ditutupi masker. Nah, tapi setelah ini beritanya seperti apa? Ya, kosong-kosong saja. Nah, itu. Jadi misalnya sekarang ini Pak Rizik ini benar-benar sakit, ya anggap saja ini sesuatu yang biasa. Nggak perlu kita besar-besarkan. Walaupun dalam pikiran dan hati kita ini sekarang ini sudah tidak simpati lagi dan tidak percaya lagi kalau mereka ini cucu Nabi. Gitu saja, selesai. Nah, agenda apa yang akan dilakukan Pak Rizik Syihab ke Surabaya dan Madura? Yang pokok itu untuk, ya istilahnya ini membangkitkan semangat kembali, yang dibungkus dengan dakwah, yang isinya orasi. Ya tentu tidak jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. Isinya nanti penuh provokasi dan emosi yang membakar semangat para mukibinnya yang selalu mengeluh-ngeluhkan, dan kita yang mendengar ini juga kadang-kadang kemeropok, nggak seneng kok ada orang setua itu, seumur itu, ini semangatnya luar biasa dan isinya dibalut dengan agama yang sebenarnya di dalamnya ini perlu kita pertanyakan. Drama-drama oknum Kabib yang kita amati sampai sekarang ini keuntungannya ini sebenarnya untuk kita ini apa? Untuk bangsa Indonesia ini apa?
Saya juga kadang-kadang heran, kok yang bikin kisruh, yang bikin panas ini ya oknum-oknum Ba'alawi. Ada yang menghujat presiden, menghina presiden supaya masuk rumah sakit jiwa. Kemudian ada yang teriak-teriak membawa pedang. Kemudian ya pokoknya itu seperti itu. Sementara dari orang Nusantara, orang pribumi, saya belum pernah orang atau salah satu orang ini yang kata-katanya seperti itu, menghina pemerintah dengan vulgar, tidak senang dengan ulama ini, menghinanya ini kelewat-lewat. Itu sepertinya enggak ada. Itulah kalau saya lihat-lihat dan kita teliti sejarah yang membuat kita ini panas ini, kok mereka-mereka ini ada apa? Apakah mereka ini semua, ini klan ini berdarah panas, sehingga orang yang dekat dengan dirinya, mendengar omongannya, mendengar orasinya, selalu panas dan emosi. Nah, dari sekian-sekian itu, rupanya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani ini bukan seperti nuklir yang seperti dikatakan Buya Qurtubi, saya katakan seperti bom atom yang memporak-porandakan pikiran mereka, hasutan-hasutan mereka, terus provokasi-provokasi mereka, doktrin-doktrin mereka, ini sekarang hancur lebur. Dan nama mereka merosot drastis di hadapan mukibin-mukibinya, yang sekarang ini sudah banyak yang lari. Agenda Pak Rizik Syihab ke Surabaya, ini dikatakan sama mantunya Hanif Al-Athos, yang katanya juga juragannya kita. Ini dalam sebuah video yang nanti akan kita putar, ini agendanya banyak sekali. Kemudian di situ seolah-olah tidak merasa dengan fine-fine saja dan meminta maaf kepada penggemar Pak Rizik kalau Pak Rizik tidak bisa datang disebabkan karena lagi sakit, dan katanya akan diagendakan lagi rencana kedepannya. Ya, semoga Pak Rizik tetap sehat dan kembali bisa mengunjungi daerah-daerah yang disukainya dengan orasi yang menyala-nyala, siapa takut kepada dirinya. Oke, kita sebelum tutup lihat dulu video dari penjelasan mantunya Pak Rizik, Hanif Al-Athos, seterang benderang matahari di siang hari nasab Ba'alawi, katanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada segenap umat Islam di Surabaya, di Madura, khususnya para kiai, para alim ulama, para habaib, dan umat Islam pada umumnya. Rencananya Imam Besar akan melaksanakan safari dakwah mulai dari di Surabaya hari Jumat malam ini, kemudian lanjut ke Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai ke Sumeneb sampai hari Selasa. Akan tetapi beliau yang sudah begitu rindu kepada umat Islam di Surabaya dan di Madura, beliau yang sudah begitu rindu kepada para alim ulama di sana, terhalang dengan kondisi kesehatannya. Pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat beliau sudah sakit, namun beliau memaksakan karena kerinduannya kepada umat. Akhirnya sekarang beliau sakit dan harus dirawat. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridha. Qaddar Allah masya, takdir Allah. Kita sudah berencana, beliau sudah berusaha, semangat kerinduan kepada Madura, kepada Surabaya, dan kepada umat Islam serta para kiai tidak terbendung, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Sehingga atas nama Al-Walid Al-Habib Rizik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau. Dan insya Allah akan di-reschedule, dijadwalkan ulang setelah beliau fit, setelah beliau sehat, di tanggal yang nanti akan dikabarkan, insya Allah. Doakan, mohon doa agar beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan sekali lagi kami mohon ridha. Kami paham betul tentunya di balik safari dakwah, rencana safari dakwah sudah begitu banyak pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, pengorbanan segala-galanya. Akan tetapi apa boleh buat, anta turid ana urid wallahu yaf'al ma yurid. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mudah-mudahan
nafas panjang perjuangan kita masih panjang, insya Allah akan diagendakan ulang, beliau akan datang. Jazakumullah khairal jaza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Neng stasiun tak goleki, neng alun-alun tak ubengi, goleki senenge ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.